Seperti biasa, kita akan rekap lagi perawatan dan perkembangan tanaman cabai rawit kaliber kita. Kali ini dari umur 61 hari sampai 70 hari setelah tanam. Nah, sekarang cabai kita sudah berumur 61 hari. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa di sini tuh sudah mulai kemarau. Dan sekarang sudah masuk bulan Agustus. Hari ini tuh tanggal 2. Di sini tuh meskipun kemarau tapi tetap hujan, walaupun tidak seintens atau tidak sederas bulan lalu. Dan sekarang cuaca tuh kebanyakan cerah dan berangin. Jadi kalau cuaca sering cerah dan berangin, maka yang perlu kita waspadai adalah serangan hama. Dan biasanya hama yang paling sering itu adalah hama kutu-kutuan yang menyerang daun tanaman kita sehingga tanaman cabai kita itu menjadi keriting seperti ini. Dan ini tuh hanya beberapa hari ya, sekitar 3 hari tidak hujan, dan tanaman kita yang terserang kutu daun ini lumayan banyak. Jadi harus sering-sering dicek, kalau perlu harus dicek setiap hari agar serangannya itu tidak semakin meluas dan menjadi sulit untuk kita kendalikan. Jenis hama ini tuh suka menempel di daun tanaman yang masih muda. Jika serangannya sudah parah, maka daun tanaman cabai kita akan menjadi keriting. Jadi ini tuh serangannya luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa hari hampir semua tanaman kita itu terkena hama kutu daun ini. Jadi sekarang kita akan melakukan langkah pengendalian hama kutu daun ini. Seperti biasa, kita akan pakai insek yang berbahan aktif abamectin. Sejauh ini bahan aktif ini tuh aman untuk mengatasi segala jenis hama yang menyerang daun tanaman cabai rawit kita. Dosisnya masih sama, yaitu 1 tutup botol untuk 1 tangki. Dan tidak lupa juga kita selalu tambahkan fungisidanya. Hari ini kita masih memakai fungisida Antrakol. Jadi pengaplikasian fungisida itu masih rutin kita pakai, minimal 1 minggu sekali. Terakhir itu kita spray dengan Mr. Top saat umur cabai kita itu 57 hari atau sekitar 5 hari yang lalu. Nah, hari ini kita akan mengaplikasikan asam humat ini. Dan ini adalah pertama kalinya kita menggunakan asam humat. Setelah banyak dari teman-teman kita yang merekomendasikan ini, akhirnya kita penasaran. Dan sekarang kita akan coba. Kali ini kita akan campur dengan 2 sendok pupuk Ultradap. Salah satu manfaat asam humat adalah memaksimalkan penyerapan pupuk kimia, karena dia mampu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Jadi dia tidak masalah ketika dicampur dengan pupuk kimia. Nah, untuk dosis asam humatnya kita pakai 20 gram atau 2 sendok makan untuk 1 tangki. Jadi asam humat ini itu berbentuk tepung. Dia seperti kopi. Warnanya hitam pekat, dan jika dicampur dengan air maka dia cepat sekali larut. Dan cara pengaplikasiannya nanti ini adalah dikocor di sekitar akar tanaman kita. Dikatakan di reviewnya bahwa asam humat ini adalah karbon yang merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah. Jadi asam humat ini nantinya akan meningkatkan aktivitas mikroba yang ada di dalam tanah, sehingga unsur hara yang tersedia di dalam tanah itu akan semakin banyak dan memacu pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih baik. Ternyata ketika kena air dia akan menggumpal berbentuk seperti pasta. Tapi ini bukan ampas, dia akan larut dengan sendirinya nanti ketika diaduk. Nah, ini adalah penampakan tanaman cabai kita sekarang. Perkembangannya itu masih kurang,
dan umurnya itu sekarang sudah 2 bulan lebih. Kondisinya saat ini sudah sehat, cuman perlu kita maksimalkan lagi pertumbuhannya. Nah, ini adalah kondisi saat pengaplikasian asam humat. Jadi pengaplikasian asam humat itu tadi pagi. Nah, sekarang kita ambil gambar ini tuh sore harinya. Nah, sekarang ini adalah kondisi tanaman cabai rawit kaliber kita 4 hari setelah aplikasi asam humat. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas terlihat perubahannya, tapi di sini itu aslinya lumayan signifikan perkembangannya. Kami merasa pertumbuhannya jadi lebih cepat, lebih rimbun, percabangannya juga itu berkembang. Walaupun masih pendek dan masih kerdil, tapi kita bersyukur karena tanaman kita jadi terlihat lebih sehat. Kedepannya kita masih akan menggunakan asam humat ini karena ini kan organik, jadi semakin banyak kita gunakan maka akan semakin bagus. Nah, sekarang kondisi setelah 6 hari aplikasi asam humat. Jadi selama 6 hari kita memang sengaja tidak melakukan pemupukan apa-apa karena kita mau lihat reaksi dari asam humat ini. Ternyata cukup puas dengan hasilnya. Nah, dan besok kita akan coba pakai asam amino dan kita juga akan lihat seperti apa reaksinya, apakah bisa mengatasi pertumbuhan cabai yang kerdil atau tidak. Tapi itu akan kita bahas di video cabai rawit kita berikutnya. Jadi ini memang kita sengaja pengaplikasian asam amino dan asam humat itu kita aplikasikan bergantian. Dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana reaksi asam amino terhadap pertumbuhan cabai rawit yang kerdil, nanti bisa dilihat di video cabai kita berikutnya.